Ada relawan atau tim sukses Jokowi itu karena penyakitnya parah, Ya. maka dicarikan BUMN yang biaya pengobatannya tertinggi. Kan gila namanya. Untuk mengobati. Untuk mengobati orang itu. Bukan mereka. Bukan untuk bekerja. Yang merusak BUMN itu memang ya Jokowi, yang Erick Thohir. Clear sekali. Oligarki di Indonesia itu lahir dari dua kaki. Satu, mengambil kebijakan lewat politik. Hutan, tambang, real estate, dan lain, pembebasan tanah dan lain. Setelah itu datang ke bank BUMN untuk mendapatkan kredit murah. Jadi yang membesarkan oligarki itu adalah pemerintah. Prabowo tahu, dia kan pengusaha. Orang-orang tertentu di bank BUMN itu dapat kredit oligarki ini jauh lebih murah daripada kreditnya Indra Piliang. Kalau Indra Piliang ke bank, maka dapat 10%, 12%. Kalau dia yang datang, mungkin 4%. Pengangkatan Kodari sebagai kepala KSP, pernyataan dia sebagai kepala KSP yang pertama adalah mengkritik Prabowo. Dan kritiknya menurut saya sangat tidak masuk akal. Dia seakan-akan menyalahkan Prabowo, mengangkat Purbaya jadi Menteri Keuangan. Dan dia, Kodari, lebih setuju kalau Marwara Sirait jadi Menteri Keuangan. Implisit ya? Implisit. Marwara Sirait kan kita tahu. Tangan kanannya Aguan, oligarki. Kapolri bikin tim reformasi Polri di internal. Apa artinya itu, Bang? Secara birokrasi itu bentuk perlawanan. Lu bikin, gua bikin juga. Komandanku di Solo. Sobat Marilog, setelah 2 kali reshuffle yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto, tiba-tiba tanpa ada angin, tanpa ada hujan, mantan Presiden Joko Widodo memerintahkan para relawannya untuk memperkuat konsolidasi bagi Prabowo Gibran 2 periode. Apa di balik pernyataan ini dan pergerakan apa yang terjadi? Karena sejujurnya seorang mantan presiden lebih banyak menyimak dia ataupun mengamati. Nah, untuk itu kita hadirkan kembali sosok yang mungkin membuat kita kangen ini. Nah, udah lama bertapa entah di mana. Tapi karena ada kakak beliau ya yang meninggal dunia ya, kita ikut langsung kawah. Bang Muhammad Saidido. Siap. Nah, selamat datang, Bang. Waalaikumsalam. Ya. Nah, Bang, dari mana kekuatan Jokowi ini, Bang? Sehingga begitu percaya diri untuk mengatakan sesuatu yang di luar akal sehat kita semua. Ini kan gini, itu pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Menggerakkan orang itu pasti butuh uang, butuh jaringan. Itu paling utama. Artinya Joko Widodo masih punya dua-duanya itu. Oke, sekarang pertanyaan dari mana? Justru saya ingin mengkaitkan pengangkatan Kodari sebagai kepala KSP. Ini apakah sinyal menyatakan bahwa hidupnya kembali geng SOP, Solo Oligarki Parcok? Kenapa saya katakan demikian? Di awal pernyataan pertama Kodari, kita akan melihat bulan Juni 2021, Jokowi Kodari lah yang pertama menyatakan Jokowi 3 periode 2021. 21 Juni. 21 Juni 2021. Pas ulang tahun Joko Widodo. Ya. Nah, artinya di kepala dia itu memang Joko Widodo. Terus dipasangkan Gibran, keluar. Nah, kemarin yang menarik tuh pernyataan dia sebagai kepala KSP yang pertama adalah mengkritik Prabowo. Dan kritiknya menurut saya sangat tidak masuk akal. Dia seakan-akan menyalahkan Prabowo, mengangkat Purbaya jadi Menteri Keuangan. Dan dia, Kodari, lebih setuju kalau Marwara Sirait jadi Menteri Keuangan.
Implisit ya? Implisit. Marwar Sirait kan kita tahu tangan kanannya aguan, oligarki. Artinya, kalau kita yang memahami itu adalah kode kepada oligarki. Oligarki, pintu di istana sudah kubuka lagi. Dan saya adalah pintunya. Sehingga itu kemungkinan menyebabkan menyala lagi nih. Kan kalau Jokowi mau bergerak, maka dia harus punya oligarki yang mendanai. Dia harus punya parcok yang mengamankan. Dan ada relawan. Dan akhirnya kemungkinan oligarki menyatakan oke, kita bergerak lagi. Sehingga kode ke Solo. Bikinlah pernyataan di Solo. Bahwa, wahai Prabowo, kalau kau mau maju 2009, maka kau harus dengan anakku Gibran. Itu kata-katanya. Itu perintahnya ya? Itu perintahnya. Itu kalau perintah orang Sulawesi. Ini kan perintah orang Solo. Orang Solo. Nah, halus ya? Halus. Tapi menusuk? Menusuk. Nah itu perintahnya. Nah, akhirnya ini kan relawan yang menghadap pasti, Pak, uangnya dari mana? Udahlah, udah ada. Ya kan, nggak mungkin kalau nggak. Nah, jadi pertanyaannya uangnya dari mana? Saya bilang ini ada kode. Ada kode bahwa uang sudah harus digelontorkan lagi. Oke? Nah, uang itu dari mana? Ada dua sumber. Oligarki dan BUMN. Oke? Oligarki dan BUMN. Ya. Nah, sepertinya pemberhentian Erick Thohir jadi menteri BUMN itu agak menutup itu. Tapi Kodari muncul sebagai simbol oligarki. Ya karena udahlah. Mohon maaf Pak Saudara Kodari, saya puluhan tahun dalam birokrasi, saya tahu pebisnis, tapi seorang yang saya tidak pernah tahu perusahaannya kecuali tukang survei memiliki kekayaan ratusan miliar, itu tanda tanya besar bagi saya. Bagi saya. Karena saya tahu namanya biaya survei, saya paham saya. Jadi kalau menyatakan dari hasil pembayaran biaya survei dan keuntungan lembaga survei, ya, kita tahu ya. Tahu. Jadi, nah itu menurut saya. Dan kita harus ingat, Bung, ini Pak Jokowi ini berkali-kali mengancam Prabowo. Oke. Ya. Malah saya dapat cerita yang belum perlu dicek kebenarannya. Sebenarnya Prabowo memilih Gibran itu katanya bahwa pada saat itu MK ada yang mau mengajukan bahwa bisa nggak ada batasan umur presiden, batasan atas. Nah, ada yang mengusulkan itu supaya Pak Prabowo nggak maju. Batasan umur atas. Ya. Oke. Nah, yang dimasukkan batasan untuk umur bawah. Ya. Akhirnya inilah Gibran. Jadi sepertinya kalau ceritanya benar bahwa pemilihan Gibran oleh Prabowo itu juga adalah ancaman Joko Widodo. Kalau kau nggak terima anakku jadi calon wakil presiden 2024, maka ancaman umur atas yang berlaku. Iya. Sejauh ini Bang, apa informasi yang Bang dapat? Apakah ada pengaruh dari Pak Jokowi terhadap reshuffle kabinet ini atau tidak? Saya mau masuk ke sana. Ya. Mau ke sana. Nah, sepertinya Pak setelah reshuffle kan keluar ancaman. Dan itu ancaman mundur loh, ancaman agak mundur. Oke, Pak Prabowo aku terima penghilangan geng saya sebagian, tapi aku masih kau jadikan anakku wapres 2009. Itu ancaman mundur selangkah tapi ngancam ke depan. Nah, kita lihat reshuffle kabinet kemarin itu menarik menurut saya. Karena itu kan begini. Di kabinet itu kan yang kemarin tuh ada ad interim, ada dikosongkan. Ya. Dan sekarang nih ada pelaksana tugas. Itu beda loh. Oke, ya. Jelasin Bang. Nah, yang menarik Budi Gunawan. Budi Gunawan itu diangkat tanpa pengganti. Menpora oke lah, diangkat juga tanpa pengganti. Tapi saya tahu Menpora itu karena ada kisru saja, bukan karena nggak ada penggantinya. Tapi yang terpilih sekarang baguslah, baguslah. Erick dibawa ke sana. Nah, Budi Gunawan diberhentikan tanpa pengganti, ditunjuk ad interim, Sapri.
Samsudin. Nah, artinya kalau orang diberhentikan begitu tanpa pengganti, artinya orang ini berbahaya, harus dikeluarkan. Yang digantikan? Yang diganti. Yang diganti? Iya. Itu biasa. Kalau memang nggak berbahaya, tunggu aja dong penggantinya. Ya kan? Artinya dalam 1 menit, 10 menit, dalam setengah jam, dalam 1 jam dia bisa mengambil keputusan yang ajaib. Itu kan kejadian dulu waktu Prabowo dengan Habibie. Habibie kan menyatakan pokoknya sebelum matahari terbenam, tongkat komando harus pindah. Itulah muncul Johnny Lumintang, Pangkostrat hanya 17 jam kan. Itu namanya bahwa orang ini kalau tinggal ini berbahaya. Itu analisis tidak bisa dibantah. Nah, jadi sepertinya Pak Presiden menyatakan kalau ini tinggal ini bahaya nih. Nah, ini kita harus kaitkan dengan kejadian 25 demonstrasi yang disilakan tadi. Gini, demonstrasi 25 ke 31 Agustus ya? Agustus 25 sampai 27 itu murni. Tidak ada sama sekali penunggangan apapun. 27 Presiden memanggil Kapolri dan Panglima TNI, dan saya tahu ada lagi orang lain yang di Hambalang yang disuruh konferensi karena Kapolri Panglima TNI, dan keluar perintah keras, tembak di tempat kalau perlu. Oke? Ya. Nah, 28 terjadi eskalasi demo yang sangat besar, pembakaran di mana-mana, meninggal apa segala gitu kan. Nah, saat itu Safri Samsudin hari Minggu 31 Agustus konferensi pers bahwa mohon tenang semua. Nah, artinya begini. Kita tahu bahwa Kapolri dianggap geng Solo. Panglima TNI dianggap geng Solo. Artinya rakyat sudah nggak suka. Nah, muncul Safri. Dan waktu itu masih dalam kapasitas sebagai Menhan kan? Belum. Nah, yang menarik, saya bilang, saat itu setelah Safri membuat pernyataan pers, tanggal 1 itu kan beredar bahwa akan demo besar-besaran hari Senin. Setelah Pak Safri, sore loh, itu berhenti semua, nggak ada lagi. Artinya, kepercayaan rakyat kepada Prabowo tanpa geng Solo itu tinggi. Itu kita harus simpulkan demikian. Tapi kalau kepercayaan rakyat kepada Prabowo rendah, maka tetap jalan di tanggal 1. Jadi setelah kelihatan bahwa Prabowo mengganti pasukan khususnya dari geng Solo ke gengnya dia, rakyat percaya. Dalam hal ini Safri. Nah, Safri Samsudin itu fakta, nggak bisa ini kan. Nah, akhirnya kelihatannya itu membawa semangat Prabowo. Wah, ini memang saya harus reshuffle kabinet. Yang keluarlah istilah saya dari dulu kan menyatakan memakan bubur panas. Keluarlah istilah saya, sekarang Pak Prabowo sudah memiliki 5 sendok untuk memakan bubur panas. Sendok pertama adalah Jamari Caniago, Menko Polkam, yang ditugaskan pasti. Jamari Caniago kan ex officio akan menjadi ketua Kompolnas. Dia akan mengendalikan polisi, dia mengendalikan TNI. Nah, sendok kedua adalah Safri Samsudin, yang memang kita soulmate-nya Pak Prabowo betul, gitu kan? Nah, orang sering menyatakan dulu bahwa Safri akan menjadi Menko Polkam. Saya bilang nggak mungkin. Karena ada 2 pekerjaan besar di Pak Safri itu yang harus dipegang, yang perintah Pak Prabowo, yaitu sebagai ketua harian Dewan Pertahanan Nasional, yaitu penertiban kelapa sawit dan penertiban tambang. Itu menghadapi jenderal-jenderal semua. Jadi saya punya keyakinan bahwa itu pasti Pak Safri nggak mungkin dibawa ke Menko Polkam. Sendok ketiga adalah Ahmad Doviri. Ahmad Doviri sendok kedua untuk membenahi polisi. Dan bayangkan baru kali ini Presiden membentuk namanya staf khusus penasihat khusus ya, reformasi Polri. Nah,
sendok ketiganya untuk mereformasi Polri. Ya. Yang ketiga, yang keempat adalah siapa namanya? Purbaya. Menteri Keuangan. Menteri Keuangan itu sendok keempat untuk membuka kotak Pandora kerusakan ekonomi yang dibikin oleh rezim Sri Mulyani, oleh rezim pemikiran Sri Mulyani yang memonopoli kebenaran selama lebih 20 tahun. Itu membuka kotak. Kotak sendok kelima adalah di CEO Danantara. Rosan Roslani itu sendok untuk membenahi BUMN-nya. Itulah kira-kira. Tapi saya menyatakan ada 2 sendok lagi yang harus dimiliki, Pak. Apa itu, Bang? Sendok pemberantasan korupsi. Itu belum jalan sesuai. KPK masih ini, terus kejaksaan itu kan hanya penugasan, belum dari dalamnya. Polisi belum bisa diharapkan. Nah, yang kedua sendok penegakan hukum. Nah, itu yang belum. Nah, jadi sendok inilah yang sedang saya pikir itu kan Kapolri, Kejaksaan, KPK. 3 itu yang terkait korupsi ya. Yang terkait korupsi. Nah, kira-kira itu yang harus disiapkan oleh Pak Prabowo. Jadi lagi-lagi ini kan salah satunya kekosongan diisi. Apalagi tadi Abang maksud dengan peristiwa pergantian. Nah, itu kan ad interim. Interim ada dikosongkan. Nah, dikosongkan tuh Menpora, dia nggak apa-apa. Ada yang pelaksana tugas. Artinya Menpora juga dalam tanda kutip berbahaya juga dipertahankan. Enggak, sebenarnya itu nggak penting-penting amat. Nggak penting-penting amat ya. Nggak penting-penting amat. Tapi itu, yang menarik itu adalah pelaksana tugas itu tidak dikenal. Tidak dikenal di dalam kabinet. Artinya, saya menduga bahwa Presiden Prabowo konsisten ingin membubarkan Kementerian BUMN. Pelaksana tugas Kementerian BUMN ya? Siapa namanya? Doni Oskaria ya? Oskaria. Itu nggak dikenal sama sekali. Dalam karena tidak ada kewenangan pelaksana tugas tuh. Tugas dari siapa gitu kan? Nggak ada. Nah, kan begini. Kementerian BUMN kemarin ini menjadi banci karena lobby Erick Thohir. Prabowo sebenarnya sudah ingin agar kendali BUMN itu dibawa Danantara. Tapi lobby Erick Thohir yang ingin terus berkuasa, maka dibentuklah namanya saham Dewi Warna. Tapi biasanya saham merah putih istilah kita, yang hanya satu lembar, tapi kewenangannya sebagai RUPS. Nah, sehingga BUMN sekarang itu masih 2. Danantara sama Erick Thohir. Kalau mengangkat diri si komisaris masih tanda tangan berdua. Karena lobby Erick Thohir saat itu. Kita tahu dinamika pembahasan revisi undang-undang BUMN. Itu kan kita tahu lobby antara Erick Thohir dengan yang lain. Nah, sepertinya Pak Prabowo ini harus diakhiri. Maka untuk tidak ada lobby lagi, maka dibuanglah Erick Thohir keluar dari ini supaya kotak Pandora di BUMN juga terbuka. Nah, itulah saya pikir yang terjadi. Saya ingin menjelaskan pelaksana tugas Kementerian BUMN itu adalah komitmen Prabowo untuk membubarkan Kementerian BUMN dan menjalankan Danantara sebagai pengelola tunggal. Sekalipun kita tahu bahwa undang-undang Kementerian BUMN jauh lebih kuat ketimbang Danantara yang baru berbentuk peraturan presiden. Tapi begini, di dalam undang-undang hanya yang paling kuat itu hanya menyatakan siapa sih pemegang saham. Jadi kalau dikatakan pasalnya saja menyatakan bahwa pemegang saham pemerintah di BUMN adalah Danantara, maka semua pasar berlaku untuk Danantara, nggak perlu lagi dibahas yang satu pasal. Kementerian BUMN nanti jadi operator aja kan, pemegang sahamnya Danantara. Bubar aja. Kan begini, Bung Indra. Tidak ada satu negara pun yang punya menteri BUMN. Nggak ada. Cina yang hampir semua BUMN nggak ada menteri BUMN. Singapura yang 90% ekonominya dikuasai oleh Temasek nggak ada menteri BUMN. Hanya Indonesia yang punya menteri BUMN. Malaysia dengan Hasanahnya nggak ada. Nah, karena BUMN itu badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara itu bukan menteri. Lembaga negara. Jadi BUMN itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Makanya yang dianggap lembaga negara itu seperti TNI, itu lembaga negara. Ya. Kejaksaan Agung lembaga negara, BPK lembaga negara, itu lembaga negara, bukan lembaga pemerintah. Kenapa? Agar tidak ada intervensi politik masuk. Nah, kalau dia menteri, maka pasti intervensi politik masuk.
dan musuh utama BUMN adalah intervensi politik. Nah, itu harus diisolasi. Sepertinya Pak Prabowo menyadari betul itu, bahwa ini harus dikembalikan bahwa BUMN adalah milik negara, lembaga negara, bukan. Nah, kalau lembaga negara hanya prajurit TNI yang bisa menjadi panglima TNI. Ya. Hanya polisi yang menjadi Kapolri, hanya jaksa bisa jaksa, hanya hakim menjadi ketua Mahkamah Agung. Tidak boleh orang politik. Kalau dia masih menteri, maka orang politik masuk. Nah, itu yang harus dihindari. Nah, bagaimana dengan Jokowi tadi, Bang? Dengan pergeseran yang seperti ini, yang saya mau lihat, Pak, konstelasi kekuatannya berubah, orang-orang digeser, berarti ada anggaran juga atau apa? Ini kan salah satu kekuatan Jokowi adalah membagi-bagi kenikmatan kewenangan, membagi kenikmatan dari kewenangan yang dia miliki. Sehingga ditumpuklah relawan, penjilat, tukang maki di BUMN untuk jadi komisaris dengan gaji miliaran rupiah. Bagaimana kita mau? Kita tahulah gimana kita bisa memaklumi Samara bisa menjadi komisaris yang gaji miliaran. Bagaimana kita bisa memaklumi Grace Natali jadi komisaris tambang dengan gaji miliaran. Itu logikanya nggak masuk akal sama sekali gitu kan. Nah, gimana kita menggiring menjadi komisaris? Bagaimana kita memaklumi Kodari jadi komisaris di Pertamina EP? Nah, itu teknis betul gitu loh. Nah, coba bayangkan Bung Indra, saya dapat informasi. Ada relawan atau tim sukses Jokowi itu, karena penyakitnya parah. Ya. Maka dicarikan BUMN yang biaya pengobatannya tertinggi. Kan gila namanya. Untuk mengobati. Untuk mengobati orang itu. Bukan mereka. Bukan untuk bekerja. Dan mereka bukan tanggung renteng juga ya. Bukan. Pribadi kan bisa. Iya. Nah, kalau kita biasanya di masyarakat sipil kan begitu. Iya. Malah dicarikan. Dicarikan. Bukan dicarikan cocok bidang ilmunya, enggak. Carikan BUMN yang biaya pengobatannya paling tinggi. Cocok penyakitnya. Cocok penyakitnya biar benar. Ini memang gila. Jadi yang merusak BUMN itu memang ya Jokowi sama Erick Thohir, clear sekali gitu. Udahlah, boleh kita berdebat gitu. Nah, itu nah, sekarang pertanyaan nih, sekarang masih ada nggak Jokowi? Ya, itu pertanyaan uangnya. Saya bilang beli, ada 2 kemungkinan. Dia punya sisa masa lalu. Yang kedua, dia menghidupkan lagi. Karena oligarki ini menghadapi Presiden Prabowo kelihatannya pintunya nggak tertutup. Jadi perlawanan oligarki agar bisa berkuasa lagi, itu sepertinya adalah mendorong agar Prabowo dibawa kendali Jokowi. Itu yang dilakukan. Dan kalau ini berhasil, maka Prabowo betul-betul jadi wayang Jokowi. Nah, ini titik persimpangan yang sangat-sangat ini, Bung. Nah, saya melihat Pak Prabowo sekarang sudah menyadari bahwa dia dengan kepercayaan. Jadi kita harus bersyukur kemarin dengan demo ojol yang 25-27 itu menyadarkan Prabowo bahwa memang dia harus menjadi presiden yang mandiri. Baru dia bisa melakukan tindakan-tindakan yang memang sesuai cita-citanya. Kita contohlah. Penertiban sawit yang menghadapi oligarki. Saya paham oligarkinya protes, tapi beliau dengan Safri tidak kendor 1 menit menghadapi. Dia akan menghadapi. Tambang kan saking kerasnya, kan saya menyatakan, itu mantan jenderal, ketua parpol, saya akan hadapi penertiban tambang. Ya kan, clear kan pidatonya 15 Agustus dan tanpa teks itu artinya dari kepalanya. Dan saya menduga bahwa menaikkan pangkat Safri Samsudin menjadi jenderal penuh, salah satu tujuannya adalah agar beliau punya wibawa menghadapi bintang-bintang 4 yang mengendalikan tambang. Kesana ya logikanya, Bang ya? Ya, sama dengan Ahmad Doviri. Sama dengan Jamari Caniago juga? Jamari Caniago. Dinaikkan semua pangkatnya agar dia punya wibawa untuk. Karena gimana pun juga sama-sama pensiun, kalau pintanya lebih tinggi tetap hormat begini kan. Ya. Nah, jadi Pak Safri, Pak Jamari, Pak
Ahmad Doviri nggak begini-begini lagi. Termasuk Jenderal Yunus Yosfiah yang benar ya gitu. Karena Laya memang ya senior ya. Ya, nah jadi itu tujuan hanya wibawa di dalam aja. Jadi bagaimana kita tahu yang di lapangan tambang itu bintang-bintang lebih tinggi dari bintang 4 juga banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sekarang adalah ini kan penertiban hukum ini kan ketuanya, pengarahnya Syafri Samsudin, ketua hariannya adalah Jaks Jampitsus. Nah, yang menarik saya adalah kalau tambang, kalau sawit ini kan langsung diambil alih ke Agrinas Palma. Ya, Agrinas ya. Agrinas. Dan sudah lebih mendekati 2 juta hektar. Ya. Kenapa tambang nggak langsung diambil? Jadi saya masih timbul pertanyaan, apakah tambang ini karena keterlibatan 3 unsur dalam tambang itu, oligarki, bintang, dan aparat penegak hukum. Kalau di sawit hanya oligarki. Hanya oligarki ya? Iya. Jadi langsung bisa diambil alih. Nah ini saya mempertanyakan, jangan sampai ada perlakuan beda antara penertiban tambang dengan penertiban sawit. Kalau diambil negara, ambil juga negara dong. Yang bukan karena aparat penegak hukum terlibat, bintang terlibat, oligarki terlibat, terus Prabowo sama Syafri Samsudin agak ngeper. Ya. Jangan sampai ngeper. Itu harus konsisten. Ya, arahannya dari ini semua, Bang, di balik itu kemudian pernyataan dua periode ini, itu tekanannya lebih ke arah agar Presiden Prabowo juga minimal mengetahui juga masalah-masalah pendanaan politik ini supaya jangan diputus secara langsung, atau bagaimana? Kalau saya melihat, satu ya memang ya Jokowi ini Nepal, negarawan palsu, nepotisme asli. Nepal ya. Jadi Jokowi ini memang Nepal. Nepotisme itu terucap ya? Ya, terus. Nama Gibran berkali-kali muncul di itu clear. menurutnya. Ya, negarawan palsu clear. Bisa nggak? Siapa yang mau bantah bahwa dia negarawan palsu? Ya. Publik tahu Gibran di Papua Nugini itu dari mulut Jokowi kan? Ya. Kenapa nggak ada di reshuffle? Dan sekarang kayak jubirnya Gibran. Iya. Ya waktu dia tidak datang pelantikan, dia menjelaskan apa urusannya? Menjelaskan Gibran nggak datang. Jadi betul-betul dia masam dirinya untuk membela anaknya, itu nepotisme asli. Tidak sadar. Nah, negarawan palsu, ya clear. Mana aja negarawan ikut cawe-cawe seperti itu terus. Nggak ada. Informasi yang Abang dapat, Bang, terkait dengan Pak Prabowo dengan Gibran ini, hubungannya seperti apa, Bang? Kalau kita dilihat di publik, enggak lah, jauh banget gitu kan. Nggak ada lagi nggak ada lagi koneksi. Nggak ada koneksi lagi. Nah, itulah kemungkinan karena dia melihat bahwa ini makin tersingkirkan, ya keluar ancaman Solo. Dan kita harus ingat, kan begini, demo 27/8 itu masyarakat sipil nggak turun loh. Betul. Nggak turun. Bang Said Didu nggak turun. Saya nggak turun. Ya. Karena, akhirnya kita menduga siapa melakukan ini. Dan kita tahu polanya, ini pola 98. Dan orang yang 98, Bang Indra tahu siapa yang turun, kita tahu. Dan kita tahu kelompok itu memang ada di Jokowi. Kalau seandainya mahasiswa yang turun, masyarakat sipil yang turun, yang jadi martir justru betul. Mahasiswa dan jadi masyarakat sipil. Itu tangan Tuhan bekerja sehingga mahasiswa, masyarakat sipil yang anti, kan begini, masyarakat sipil tidak ada yang anti Prabowo, anti Jokowi semua, nggak turun kan? Ya. Akhirnya ketahuan siapa sebenarnya yang turun. Nah, jadi ini ini mungkin yang ingin Prabowo juga menyadari ternyata pendukungku memang yang ada sekarang ini pendukung palsu yang di sekitar saya ini. Nah, yang teriak-teriak terus meminta agar geng SOP Solo Oligarki Parcok diberantas, ini pendukung asli. Nah, itulah kira-kira menyebabkan Prabowo berani melakukan reshuffle terhadap inti daripada, kan begini. Yang ditunggu orang kan sebenarnya yang paling ditunggu kan ada 2 kan sebenarnya, dalam Mendagri sama Kapolri kan. Itu kan yang ditunggu. Tapi
dijawab oleh Prabowo bahwa saya membentuk tim reformasi Polri. Nah, kita harus membahas tentang Pak Prabowo ini. Pak Prabowo ini kan, ya saya bilang, otaknya ultranasionalis, hatinya maha pengasih. Dia tidak pernah bisa menghukum orang. Ya. Nah, akhirnya, tapi kalau demi negara dia hitam putih, nggak ada kepentingan apa-apa. Sehingga kata-katanya sudah mantan jenderal, ketua parpol, apa segala dia ucapkan. Tapi nanti nanti sistem yang akan menggusur mereka. Contoh, Bung Indra. Dia akan membentuk namanya Badan Industri Mineral. Badan Industri Mineral. Itu kan sama dengan mencopot kewenangan Bahlil terhadap hilirisasi. Nah, di BIM itu ketuanya adalah Menteri Ristek Dikti. Wakilnya adalah Dirut Pindad. Nah, tidak ada Bahlil di situ. Itu sepertinya cara Prabowo bermain. Karena antara hati dengan ultranasionalisme bertolak belakang. Nah, berbeda dengan Pak Harto dan Pak Habibie. Ultranasionalismenya ada, tapi hatinya juga sama. Hanya searah pada saat itu ngambil keputusan. Nah, jadi kita harus mulai memaklumi sekarang Pak Prabowo itu mungkin lebih banyak melawan hati nuraninya sendiri. Maka kita harus bantu dari luar bahwa ini permintaan rakyat. Seperti halnya mau bikin reformasi Polri, maka rakyat yang harus meminta Pak Prabowo Polri harus direformasi baru keluar. Ya, bahwa nanti Kapolri diganti karena reformasi, perubahan Polri diganti karena orang, maka itu Pak Prabowo menyatakan ini suara rakyat. Jadi saya pikir Pak Prabowo sekarang bisa hitam putih kalau itu permintaan rakyat, bukan dari dirinya. Karena karakter kepribadian dia adalah bukan maha pengasih. Kalau maha pengasih kan Tuhan, gitu kan. Maksudnya kasih sayangnya kepada saya ini bertolak belakang dengan ultranasionalisme. Kalau ultranasionalismenya menurut saya oke, nasionalismenya oke, nggak bisa dibantai. Seberapa jauh ini kekuatan dari Jokowi ini bisa disingkirkan? Seberapa persen, Bang? Saya bilang begini, Jokowi hanya hidup kan karena ada kekuasaan dibagi-bagi ke oligarki, memberikan kekuasaan ke parcok yang sangat melebihi yang lain, sampai sekarang lebih 4.000 jabatan sipil diserahkan ke polisi selama Jokowi. Nah, kalau itu udah nggak ada dan Pak Prabowo sekarang ini, maka kekuatan itu akan luntur sendiri, akan hilang sendiri. Nah, problemnya Pak Prabowo adalah kalau BUMN dengan perginya Erick Thohir, maka sepertinya sudah bisa tidak lagi sebebas itu. Nah, tapi oligarki apakah? Nah, kalau Pak Prabowo kendor sedikit oligarki, maka oligarki merapat ke Solo dan itu melawan. Nah, saya pikir itu yang harus ditunjukkan oleh Prabowo bahwa aku nggak kendor dengan oligarki, maka otomatis Solo itu akan mengecil. Apakah kelompok oligarki itu senaif itu masih berharap pada Jokowi? Begini. Oligarki itu kan lahir dari semua pemimpin sebelumnya. Ya. Oke. Bukan, tapi Jokowi puncak kenikmatan oligarki. Nah, sehingga dan menghadapi Prabowo yang tidak mau ada oligarki. Yang misinya dia ekonomi kembali rakyat. Nah, pilihan oligarki adalah melawan Prabowo dan mengharap Jokowi bangkit lagi. Itu sebenarnya pilihannya dia. Cuma gini, Bung Indra, bayangkan di tengah ekonomi susah, selama pemerintahan Jokowi, itu ada 100 orang yang kenaikan kekayaannya di atas 100%. Hanya 100 orang. Kemiskinan naik 3%. Orang miskin semakin banyak. Kelas menengah turun ke kelas bawah. Ya saya pikir kayak kita ini turun. Ojol itu kelas menengah loh. Turun menjadi ojol. Nah itu banyak sekali. Nah dan ada 10 orang itu kenaikan kekayaannya itu lebih dari 150%. Mungkin kalau itu dalam angka triliunan ya? Triliunan.
Nah, mungkin kalau relawan dimasukkan, tim sukses dimasukkan, seperti Budi Ari, Kodari, mungkin yang lain-lain, mungkin dia 1000% naik kekayaannya. Nah, kenikmatan ini mereka nggak mau hilang, dan Pak Prabowo tahu ini penikmat semua yang harus diakhiri, gitu loh. Nah, jadi bagi oligarki adalah melanjutkan, tidak menghantam Prabowo, maka dia akan menghadapi masalah. Tidak ada pilihan lain. Nah, ya sehingga dia harus mendukung Jokowi yang memberikan betul-betul kenikmatan selama menjabat. Itu sebenarnya. Karena bagi oligarki 4 tahun itu pendek. Kenapa? 4 tahun itu pendek. Karena begini. Dia kalau sudah lama, kalau lah ini kan sekali dipotong itu agak repot kan begini. Iya. Orang sering menyatakan, masa sih oligarki kita kuat banget? Iya, itu maksud saya. Begini. Indonesia itu oligarkinya lahir dari fasilitas dari pemerintah, bukan dari keahlian berbisnis. Oke. Berbeda dengan oligarki Jepang, Toyota, Mitsubishi, apa segala itu kan dari keahlian, bukan dari fasilitas. Tunjukkan oligarki di Indonesia yang bukan karena fasilitas. Pemerintah. Jadi membuat oligarki di Indonesia adalah kekuasaan. Sehingga nafas oligarki Indonesia itu adalah kekuasaan, bukan keahlian. Oke? Nah, itulah mereka mempertahankan betul dekat dengan kekuasaan, bukan mengasah keahlian. Kasus pagar laut misalnya sama contoh. Nah, mereka oligarki di Indonesia itu lahir dari 2 kaki. Satu, pengambil kebijakan lewat politik, hutan, tambang, real estate dan lain, pembebasan tanah dan lain. Setelah itu datang ke bank BUMN untuk mendapatkan kredit murah. Jadi yang membesarkan oligarki itu adalah pemerintah. Nah, itu saya yakin Pak Prabowo udah paham. Itulah kenapa sekarang direksi bank BUMN itu nggak terlalu dipercaya. Karena Prabowo tahu dia kan pengusaha. Orang-orang tertentu di bank BUMN itu dapat kredit oligarki ini jauh lebih murah daripada kreditnya Indra Piliang. Kalau Indra Piliang ke bank maka dapat 10%, 12%. Kalau dia yang datang mungkin 4%. Karena Pak Prabowo pernah menyatakan bahwa dia kesulitan dapat. Ya. Dan dia tahu siapa yang dapat. Oke. Ada bekas pejabat yang saya nggak sebut namanya. Bayangkan dapat dari bank BUMN bunga 1%, triliunan kredit. 1%. Ya. 1% dia pindahkan aja berdapat 9%. Nah, jadi di dana BUMN ini, dana antara ini, BUMN ini Pak Prabowo juga harus kendalikan supaya kredit-kredit ini tidak meluncur kepada oligarki dengan ketidakadilan. Itu kan tidak adil sama sekali. Masa rakyat biasa 10-12% dia dapat 1%, 2%? Clear. Gitu loh. Nah, ini sekiranya kotak Pandora semula dibuka. Nanti dengan tidak adanya Erick Thohir di BUMN, maka ini pasti akan terbuka. Siapa saja yang dapat kredit dengan murah. Akan terbuka ya Bang? Akan terbuka. Atau informasinya Abang udah punya? Saya punya. Itulah sepenting kotak Pandora Sri Mulyani itu terbuka sekarang. Kotak Pandora BUMN akan segera terbuka. Ya. Nah, kotak Pandora terhadap perampasan sumber daya alam sudah terbuka lewat BPK dan pimpinan Sapri. Jadi 3 kotak Pandora ini sudah dibuka oleh Prabowo untuk menunjukkan bahwa memang ini ada kesalahan yang harus saya akhiri. Kesalahan mulai sampai dari Bung Karno sampai sekarang. Nah, ini kesempatan beliau untuk mengakhiri kesalahan itu, membuat ketidakadilan, menyerahkan hak negara kepada oligarki, dan oligarki menguasai politik. Kotak Pandora ini mengalir kemana Bang? Seberapa banyak itu yang rusak? Kan seberapa begini, banyak? Begini, kalau orang seperti begini, Pak Harto tidak merasa terlalu penting dulu membangun oligarki karena dia punya kepemimpinan yang kuat. Jadi semakin lemah suatu kepemimpinan, semakin membagi kewenangan itu ke oligarki, sehingga oligarki itu mendukung dia. Nah,
aparat hukum, apa segala. Kita punya presiden paling lemah selama ini adalah Joko Widodo. Sehingga dialah memberikan semua hak kepada oligarki, dia memberikan ini kepada penegak hukum, dia menempatkan pejabat-pejabat yang ada masalah hukum, sehingga dia bisa kendalikan. Jadi kekuasaan digunakan untuk dibagi-bagi. Dialah menyogok rakyat lewat bansos. Ya kan? Nah, dengan membuat utang macam-macam. Itulah pemimpin lemah itu pasti membagi kekuasaan kepada penopangnya, bukan kepada rakyat. Itu ketika dia membagi kekuasaan, termasuk juga kekayaan, berarti punya juga dong seberapa banyak kekayaan yang dimiliki oleh Pak. Saya nggak mungkin ya bisa diduga, tapi saya selalu memberikan contoh begini. Dulu di kampung saya ada saudara saya koordinator pencuri sapi. Koordinator pencuri sapi. Nah, keren. Dia tidak pernah mencuri, tapi semua anak buahnya nyetor ke dia. Bukan nyetor. Dia bilang, aku mau nyumbang ke masjid ini, maka anak buahnya datang ke sana untuk bayar itu. Yeah. Aku mau pesta, anak buahnya datang. Jadi dia menikmati pembayaran anak buahnya itu sebagai tokoh. Dan dia tugasnya hanya kalau anak buahnya tangkap, datang ke polisi. Karena dia juga melayani polisi. Nah, itu perumpamaan saya. Siapa tahu ini koordinator pencuri sapi. Ini untuk di kampung Abang namanya koordinator pencuri sapi. Apalagi koordinator pencuri negara. Nasional, pencuri negara. Jadi kalau belum tentu orang itu bahwa dia ini, tapi aku mau bantu ini ya, aku mau bantu ini, aku bantu ini, ya kan? Aku mau ini, aku mau bagi-bagi ke relawan. Pokoknya gua nggak mau tahu urusannya. Ya itu kan sama dengan korupsi. Nah, kalau menyatakan bersih, bukan. Ya itu tadi, koordinator pencuri sapi. Contoh paling. Itu di kampung saya, saudara saya, koordinator pencuri sapi. Itu. Ketika Pak Jokowi, ini mencuri kepala saya, Bang, menyatakan soal 2 periode itu, dia menggunakan topi dan netizen, BIN nih, Badan Informasi Intelijen Netizen, mengatakan harga topinya hampir 1 juta. Nah, itulah kan itu fleksinya kan udah kelihatan, istrinya pakai apa, mantunya pakai apa, kan makin terbuka lah itu. Nah, kita juga nggak tahu uang ini ada disimpan di mana. Jadi kan kemungkinan ada disimpan, kemungkinan memang hanya sebagai koordinator pencuri sapi tadi itu. Nah, tapi yang jelas kehilangan kan begini. Ya kita bahas lah. Kehilangan sumber daya kita ya. Sumber daya alam kita. Berapa tambang yang dibagi-bagi? Ada tambang di Maluku itu luasnya hampir 20.000 hektar yang kayak negara dalam negara. Punya bandara khusus. Dan itu pemiliknya Bintang. Oke. Nah, Malowali macam-macam dikasih semua. Nah, sekarang itu di mana uangnya? Nah, sekarang saya melihat Pak Prabowo mengintai itu sekarang. Maka dibentuklah untuk ini tadi Badan Industri Mineral. Industrialisasi di bidang mineral. Hilirisasi hilirisasi diambil alih dan tidak terkait dengan pemain lama dan ini Bahlil. Gitu. Nah, pasti orang. Nah, kita kan begini. Yang kita harus waspadai di dalam ini kan Pak Prabowo kalau dia mau menjadi presiden mandiri maka betul-betul kabinetnya adalah depresidenmen. De Prabowo men. Nggak boleh ada setengah-setengah. Nah, kita tahu yang setengah-setengah masih dalam itu Bahlil. Yang kedua Zulkifli Hasan. Yang lompat kiri kanan nggak jelas tuh. Yang ketiga ya Mendagri. Yang keempat Kapolri. Kan gitu. Jaksa Agung masih bisa kita lihat. Ya kan? KPK. Jadi itu harus dibersihkan segera karena saya berharap gini. Pak Prabowo bisa melakukan penertiban oligarki dan sumber daya alam apabila dia sudah de Prabowo men. Yang memegang all president mengendalikan minimal yang inti-inti itu. Karena saya berharap Pak Prabowo di tahun kedua itu sumber daya alam oligarki diterbitkan semua, pengambilan semua sumber daya alam. Tahun ketiga saya berharap beliau masuk kepada agenda penataan politik. Karena itu penting sekali. Untuk mengantisipasi tahun keempat ya? Tahun keempat akhirnya. Tahun keempat kan udah mulai kampanye ya? Tahun keempat akhirnya kita masuk dengan sistem politik yang baru. Oke. Kalau enggak, maka kita hanya mendaur ulang kesalahan yang ada sekarang. Maka Bung Indra Pilih yang sehebat-hebatnya, kalau masih sistem ini, jangan pernah berharap bisa dipilih. Nggak ada pitih, Bang? Nggak butuh uang. Clear. Ya kan? Nah,
Ini yang Pak Prabowo harus menentukan jadwal itu. Bahwa tahun pertama membentuk The President Man. 20 Oktober 2025, batas akhir. Membentuk The President Man. Masih ada waktu nih. Setelah itu, masuk kepada penertiban oligarki. Penegak hukum. Sampai 20 Oktober 2026 ya? 2026 sudah dikendalikan semua, maka dia masuk pada penataan sistem politik. 2007 sampai 2007 ya? Sampai 1 tahun. Itu saya yakin itu harus ada di kepala Prabowo. Karena begini, Pak Prabowo ini memperbaiki akumulasi kesalahan. Dan puncak akumulasi kesalahan adalah sejak 98 ke 2024. Ini kan puncak kesalahan, ya kan? Kalau yang sebelumnya itu masih parsial bisa diperbaiki. Ini puncak kesalahan. Nah, Pak Prabowo harus tampil, aku penyelamat Indonesia dari kesalahan, akumulasi kesalahan sejak Indonesia merdeka sampai 2029. Itu baru. Nah, pertanyaan berikutnya, seberapa kuat Pak Prabowo nih, Bang? Nah, saya melihat begini, kalau oligarki sudah bisa diinikan, oligarki diajak ngomong aja. Orang kan tadi saya diskusi sama seorang tokoh, bagaimana menghadapi oligarki? Dia kan punya jaringan. Sebentar, oligarki itu oligarki fasilitas pemerintah, bukan oligarki kekuasaan. Di negara manapun oligarkinya udah ganti-ganti. Kita oligarkinya anak keturunan. Ya, betul. Nah, ini nggak masalah bagi mereka. Saya kasih contoh gini. Orang bilang dulu, jangan ganggu Reza Khalid karena nanti terganggu impor minyak. Buktinya dia hilang, impor minyak aman aja kok. Jadi kita dibikin hantu oleh mereka. Impor minyak ke swasta? Ya. Itu kan karena pembatasan. Nah, ya itu lain ya. Lain lagi ya. Nah, jadi maksud saya, ini kita membikin hantu sendiri. Iya. Apa sih hebatnya? Siapa namanya? Mohon maaf, kebun sawit nggak ada hebatnya. Itu karena hanya dia lebih gampang dapat HGU, dapat apa segala, nyogok kiri kanan, sehingga dia dapat pasar luar negeri. Nggak ada hebatnya. Jadi itu harus dihilangkan bahwa, itu harus dibedakan. Kalau negara lain itu bukan oligarki, pengusaha. Bedanya oligarki dengan pengusaha, investor. Investor itu tidak ada niat untuk membeli kekuasaan. Dia membangun persaingan dan menjaga jarak Nah, kalau oligarki itu adalah berbisnis di atas fasilitas kekuasaan. Yang itu yang kita harus lawan. Karena dia beli kekuasaan, membeli aparat hukum, membeli politisi, membeli apa. Udahlah, Bung Indra kita tahulah bagaimana tahu-tahu revisi undang-undang Minerba. Lancar karena oligarki. Cipnaker, Cipta Kerja, itu kan oligarki semua. Nah, jadi Pak Prabowo menyatakan ini aku harus hadir. Dan satu-satunya dua kaki menginginkan oligarki, yang kedua adalah memperbaiki sistem politik 2027. Yang perampasan aset bagaimana? Perampasan 2009, 2020 kan berjalan nih, setahun lagi aja. Oke. Setahun lagi aja. Tahun depan mungkin masuk ke Gelora Bung Karno, ambil alih. Nah, problemnya Gelora Bung Karno ini tidak diserahkan ke Safri, tapi Mensesnek. Ada gugatan lagi? Ya, Halim. Bukan Halim, Kemayoran. Itu ambil. Gitu. Nah, kalau itu dia lakukan, dan saya dapat info ini bahwa ini dia mau itu melakukan itu. Pak Presiden mau ya? Mau. Gimana informasinya, Bang? Saya dapat info. Nah, dan dia nggak pernah kendor. Kita kan pidatonya aja kan keras sekali gitu. Jadi kelihatannya memang oligarki nih. Nah, oligarki lagi ini antara tikungan tajam juga sama dia. Ini ngeri nih. Tapi kan begini. Dia kan udah kaya 7 turunan, buat apa lagi? Udahlah, berubahlah menjadi pengusaha. Jadi saya berharap oligarki berubah menjadi pengusaha. Entrepreneurship ya? Ya, tidak. Pak Prabowo tidak anti pengusaha. Yang anti adalah anti oligarki. Gitu. Itu harus dibaca. Kalian kan sudah punya modal, punya jaringan. Masa menjadi pengusaha nggak berani? Ya. Masih sebagai oligarki terkenal dan segala macam punya anggaran besar harus menghadap ke Solo. Betul, itu yang problem. Ya, artinya kalau kita lihat kan juga Pak Presiden sendiri udah mengurangi dalam arti secara publik ya pertemuan dengan para konglomerat ini ya.
Dan masa saya konglomerat ya. Saya melihat begitu. Jadi kan gini, pertemuan terakhir kan pada saat 8 oligarki menghadap istana itu kan, sebelum Danantara dibentuk. Dan pada saat itu kan muncul isu seakan-akan Prabowo menyerahkan diri kepada oligarki. Ya. Info yang dapat terbaliknya, marah di situ. Oke. Marah. Kalian ini sudah merampok negara, tapi nggak mau membantu negara. Jadi maksudnya dia marah. Nah, berbagai pihak yang saya dengar memang beliau tuh nggak suka sama sekali dengan kelakuan oligarki. Dia menghormati pengusaha, menghormati pengusaha gitu. Apalagi substansi kemarahannya, Bang? Ya, saya pikir, nah, lihatlah, kita lihat contoh kasus lah. Kan 2 kadernya di Gerindra kan Pati sama Prabowo Muli, yang menyakiti rakyat, marah dia. Artinya, Prabowo Muli itu marah sekali kan, sampai ajudannya kan yang turun tangan. Pati juga begitu. Nah, yang kedua, waktu dulu Indonesia Gelap. Yang mau menggolkan Kaisang bisa jadi gubernur. Syarat umur ya? Ya, langsung dia turun kan. Artinya bahwa dia demokrasi dia hormati. Itu 3 kali contoh. Prabowo Muli itu contoh tuh bahwa karena dia bukan Mendagri yang turun tangan, ajudan presiden loh yang bicara ya. Ya. Nah, artinya kejadian kemarin, Indonesia Gelap itu fakta sekali. Fakta bahwa beliau tuh menghormati suara rakyat, dan suara rakyat kelihatannya ini mau didengarkan oleh beliau, bahwa yang problemnya kalau presiden lain kalau mendengarkan suara rakyat ngambil keputusan langsung karena hatinya memang tidak terlalu beliau tidak pernah mau menghukum orang, maka mencari jalan berbelok itu aja. Ya, kalau kita lihat lagi tadi Bang, kita review, bagi Pak Prabowo kelihatan betul bahwa Gibran tidak lagi penting dalam tanda kutip. Tapi bagi Jokowi, Gibran bahkan sangat penting, bukan hanya untuk periode sekarang, bahkan untuk 2 periode. Ini sampai kemana? Kapan ini Bang? Saya melihat sih kalau Prabowo nggak kemarin itu menjadi agak sempurna kalau Kodari nggak dinaikkan. Nah, jadi kalau berhasil terus menutup pintu-pintu geng Solo, maka otomatis mengecil. Dan geng Solo otomatis mengecil itu kalau Kapolri sudah diganti. Yang lain? Ya, itu contohnya ya. Itu yang paling utama ya. Paling utama. Nah, kita nggak tahu karena dengan yang menarik dengan keluarnya sprint Kapolri tadi. Itu untuk internal ya? Ya, untuk lepas dari internal, tapi itu lucu. Lucunya gini. Kapolri memerlukan sprint tanggal 17 September. Baru diumumkan tadi. Presiden mengangkat Ahmad Doviri menjadi utusan penasihat khusus reformasi Polri tanggal 17. Yusril menyatakan Presiden akan membentuk tim reformasi Polri akhir September. Tahu-tahu Kapolri bikin tim reformasi Polri di internal. Apa artinya itu Bang? Nah, ini kan secara birokrasi itu bentuk perlawanan. Nah, apa yang terjadi nanti? Berarti ada 2 dong konsep reformasi Polri. Yang tim reformasi Polri yang bentuk presiden, hasilnya ini hasilnya Kapolri. Kan lucu. Kalau itu berbeda ya? Kalau itu berbeda. Kok anak buah membikin? Sementara presiden sudah menyatakan membikin. Dengan nama persis sama. Nah pertanyaannya, apakah ini bukan kode dari Solo juga? Oh, kesana lah ya. Kau lawan lah. Nah ini betul-betul pertanggungjawabannya bukan ke presiden ya, tapi ke Solo. Iya. Dari reformasi Polri yang internal. Betul, yang internal. Nah ini kan ini kok begini sih? Nah coba bayangkan loyalitasnya dipertanyakan. Apa urusannya? Presiden kan sudah menyatakan saya akan membentuk. Ya, kalau tim kajian pemainnya, kalau dia pintar tuh Kapolri, tim kajian arah
itu jangan persis sama dong dengan namanya yang mau dibentuk presiden. Jangan pakai nama reformasi ya? Ya, tim kajian penataan, ya bikinlah gitu. Ya, tapi ini memang ingin menunjukkan, lu bikin, gua bikin juga. Komandanku di Solo. Clear itu ya? Maksud saya bisa bisa ditafsirkan begitu ya? Bisa begitu. Nah, jadi sementara Pak Presiden mau pidato di PBB, anak buah bikin kacau di sini. Lagi di luar negeri ya? Pengumumannya justru sekarang dan kita tahu. Lucunya, kan kalau dia masa sih tidak mungkin dong. Berarti tanggal 17 September udah bikin dia. Kalau memang sudah bikin. Yang kedua, kemungkinan dia tidak akhir tanggalnya. Tangan mundur? Tangan mundur. Untuk menunjukkan, nah sebenarnya kalau dia ini, kalau pintar sedikit mainnya, maka dinyatakan surat perintah ke analisis bahan masukan untuk tim reformasi Polri. Itu bisa. Ya. Ya, tapi bukan tanggal 17. Kan tanggal 17 baru di sore lah gitu, baru dilantik Ahmad Doviri. Masa Kapolri udah bikin duluan? Berarti kehadiran Ahmad Doviri ini akan menjadi bermasalah juga di Trunojoyo. Nah kita ya Ahmad Doviri kan lebih senior dari Sigit kan. Ya. Nah tidak mungkin lah Pak Presiden itu menaikkan pangkat Ahmad Doviri menjadi jenderal, kecuali memang ingin agar wibawanya di depan bintang 4 polisi firm. Karena tidak ada larangan bahwa hanya bintang 3, tapi dia naikkan dulu. Jadi bintang 4. Artinya secara personal Pak Ahmad Doviri akan dengan Kapolri itu bisa berdialog secara. Ya, dan saya pikir presiden harus ngambil alih ini karena karakter Ahmad Doviri adalah bukan fighter, dia ilmuwan. Jadi kalau presiden lambat mengambil keputusan membentuk tim reformasi dan tidak tegas, maka ditelikung oleh tim reformasi yang dibentuk Kapolri. Ya, sementara tim itu kan juga dikepalain oleh Gubernur PTIK, seorang profesor juga, seorang ilmuwan juga. Ya, tapi kan gimana pun juga, kalau aparat di bawah komando dong. Ya. Artinya tahu, laporannya. Ya, mereka atas ini ubah nih, diubah. Nggak ada itu. Asal komandan senang. Ya, bukan asal komandan, memang etikanya begitu. Nggak ada. Etikanya begitu ya. Nggak ada. Kalau di sipil kan boleh kita berdebat. Kita di Warna Kamnas boleh berdebat, tapi kalau udah perintah pangkat ya nggak bisa. Clear. Malah mungkin sebelumnya Pak, arahan gimana Pak? Arahan baru kesemuanya. Baru analisis. Baru dicarikan pembenaran terhadap arahan. Oh iya. Itu berbeda benar dengan kita dulu di Wantanas ya. Kalau kita kan biarkan pendapat baru menuju kesimpulan. Dan bisa menolak. Bisa menolak. Kalau ini nggak bisa. Bahkan topiknya pun bisa ditolak bisa. Ya. Dan kita nggak ikut gitu. Oke Bang. Oke. Sobat Madilog, banyak informasi dari kepalanya Bang Said Didu, dari telinganya dan segala macam yang saya sendiri kesulitan untuk mengambil satu demi satu informasi itu. Untuk dipadankan menjadi satu diskusi publik dan kemudian menjadi bahan bagi kita untuk berpikir. Tapi yang jelas kita melihat ketegasan dari Bang Said Didu tadi tetap memberikan satu pernyataan dan kemudian ketegasan dalam hal idealismenya untuk membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Dan tetap beliau ini sebagai seorang yang mengawasi dengan sangat baik, bukan saja lewat tindakannya ya, tetapi juga dengan pertemuan-pertemuannya yang sangat intensif setahu saya dengan banyak pihak, baik itu di dalam pemerintahan sendiri, apalagi di luar. Kita akan tunggu informasi berikutnya dari Bang Said Didu dalam episode berikutnya. Sampai jumpa. Siap.